Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Alianabila. Saya dari jurusan PAIA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Asal saya dari Pacitan dan saya lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri Pacitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Kalian tahu tidak apa itu sejarah peradaban Islam? Nah, sejarah peradaban Islam itu diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang diterbitkan pada tahun 2013 menjelaskan 3 periode. Menurut Harun Nasution, periodenya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1280 Masehi. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah ini tunduk kepada kekuasaan Islam. Dalam periode klasik ini, ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi menjadi 2. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan barat, karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Itu dia 3 periode tadi. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dengan 3 periode modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah peradaban Islam. Yang pertama, ditinjau dari segi pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbedaannya adalah kebudayaan lebih ke pengetahuan manusia untuk memahami lingkungannya dan merupakan pedoman bagi tingkah lakunya. Sedangkan peradaban merupakan kemajuan tingkat kecerdasan terhadap kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, ditinjau dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban. Perbedaannya adalah penambahan variasi secara modern dan semakin kompleksnya hasil suatu kebudayaan. Yang ketiga, ditinjau dari segi waktu terjadinya. Perbedaannya adalah peradaban merupakan hasil perwujudan dari sebuah kebudayaan manusia. Jadi antara kebudayaan dan peradaban yang lebih dulu adalah kebudayaan. Yang keempat,
ditinjau dari segi asal terbentuknya. Perbedaannya adalah kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil budidaya manusia baik cipta, rasa, maupun karsa. Kebudayaan berwujud gagasan atau ide, perilaku atau aktivitas dan benda-benda. Sedangkan peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, dan maju. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.